Banyak sekali temuan yang menarik ketika kita melakukan riset lapangan, riset investigasi. Jadi tim kami, tim riset CNBC Indonesia Research itu bertemu dengan bankir, bertemu dengan traders, dealers, jadi pelaku-pelaku di pasar keuangan. Itu kita mendapatkan insight yang sangat menarik dan itu relevan dengan misalkan pernyataan dari PPATK bahwa ada transaksi mencurigakan yang naik belakangan ini terkait dengan pemilu. Nah, untuk sebelum ke sana, saya ingin memaparkan riset sekunder kami. Ini riset berdasarkan dari sejumlah lembaga riset juga. Saya juga mengutip beberapa disertasi dari salah satunya sekarang Bapak Pramono Anung, Menteri Sekretaris Kabinet, yang ini kita pakai simulasi saja bahwa untuk menjadi semua posisi yang ada ini membutuhkan dana yang besar, dan ini bukan dana penyelenggaraan pemilu, ini dana yang dibutuhkan bagi orang-orang untuk menempati posisi ini, baik itu presiden, gubernur, bupati, DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kota, dana semuanya dana personal pribadi. Untuk keluarkan, benar. Itu untuk biaya mulai membayar kampanye, ya kan, kemudian bahkan ada juga mungkin jual beli kursi untuk posisi yang teratas di partai, banyak sekali, dan nilainya jumbo. Maaf, untuk presiden saja, untuk satu pasangan capres itu butuh dana itu sekitar 8 triliun. 8 triliun? 8 triliun, dan perkiraan saya ini angka yang sebenarnya minimal, mungkin bisa lebih. Nanti kita akan eksplorasi berapa banyak kandidat yang bisa punya modal 8 triliun untuk maju ke kancah presiden, Mas Maruf ya? Seperti gubernur. Yes. Gubernur itu untuk itu bisa 100 miliar. Itu luar biasa. Bupati itu 20 miliar. Untuk kursi DPR, ini bervariasi, itu bisa 2 miliar. Bahkan ada dalam kasus tertentu itu sampai 20 miliar untuk hanya satu kursi. Bayangkan itu. Untuk membiayai terpilih. DPR RI pun demikian. Jadi, dan ini menarik. Dan yang menarik adalah untuk posisi eksekutif, 80% itu didanai oleh cukong. Oke, dalam tanda kutip ya. Iya, jadi cukong atau penyandang dana, bukan mereka sendiri. Bukan sumber dana pribadi, tapi ada sumber dana lain yang support yang itu. Dan itu menarik, nanti akan kita eksplorasi di diskusi selanjutnya. Kemudian kita akan berlanjut lagi, dana-dana ini yang kemudian menjadi alasan kenapa besarnya kemudian perputaran uang haram ini di pasar modal. Gitu. Jadi akan kita lihat di slide selanjutnya bahwa menurut temuan kami dari beberapa sumber di lapangan, para aktor politik ini sudah menyiapkan dana, itu bahkan 1 tahun sebelumnya. 1,5 tahun, ya katakanlah Juli tahun lalu, mereka sudah masuk. Itu. Kemudian ini menjelang, karena sekarang udah mulai formasi capres, kemudian sekarang formasi anggota DPR, itu duit udah mulai ditarikin. Gitu. Dan mereka itu biasanya bermain, ada 2 uang yang masuk di sini, uang haram, which is itu hasil korupsi, atau bahkan uang legal. Ketika digandakan, mereka menggunakan mekanisme atau cara-cara yang ilegal, ya, ini menggoreng saham. Ini praktek yang biasa gitu. Jadi memanipulasi sebuah harga saham sampai tinggi kemudian dijual. Mereka keluar, dan beberapa pengakuan itu returnnya tuh luar biasa, bisa 100%. Mereka modal 100 keluar 200. Itu efek menggandakan. Mencuci uang juga demikian. Di pasar modal juga demikian. Yang menarik adalah mungkin selanjutnya kita bahwa ada mekanisme-mekanisme misalkan layering. Jadi misalkan mereka memecah dana mereka, kalau dana jumbo terlalu triliunan, mereka akan memecah gitu. Dari sekian banyak sekuritas, dari sekuritas, atau anggota bursa dibagi begitu ya. Gitu. Dan memang kalau dalam praktek bandar ya di saham itu ada rekening nominal, rekening bukan atas nama orang yang memiliki, dan itu tuh lazim digunakan. Mereka menggunakan mekanisme seperti itu, dan untungnya luar biasa. Yang dirugikan adalah investor retail yang terjebak oleh saham-saham, kalau kita sebut saham-saham gorengan. Dan yang diuntungkan para politisi ini untuk mendanai dana yang besar tadi. Nah, kita lihat skema pencucian uang. Ini adalah dimulai dari penempatan. Oke, kita mulai dari penempatan. Iya, jadi ada yang menarik adalah ada satu yang bercerita, ada satu politisi besar, misalkan dia membawa 1 koper uang dolar. Membawa secara cash berarti ya? Oke. Cash. Dan itu ketika sudah masuk, itu sudah tidak terlacak. Nah, itu jadi setelah sudah masuk, dia akan memecah ke bank mana, kemudian masuk ke pasar modal. Berarti entah namanya
bukan nama politisi tersebut, begitu, mungkin berbagai macam nama dimasukkan ke sana untuk nominasi. Dan yang menariknya adalah bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang dititipi uang terhadap itu memang disetting seperti orang kaya. Jadi orang nggak curiga gitu. Jadi itu menarik gitu ceritanya. Jadi, nah cuman yang menarik adalah saham, forex atau bahkan obligasi tempat mencuci uang itu sekarang sudah termasuk relatif yang konvensional lah gitu. Jadi karena memang ya meskipun susah dilacak tapi bisa dirasa. Nah sekarang yang tren terbaru adalah menggunakan mata uang kripto. Bitcoin. The popular one. Nah, the popular one. Jadi dan ini terjadi di luar negeri dan ini sangat susah terdeteksi. Karena pasarnya di luar negeri, kita bisa pakai e-wallet, kita bisa transfer beli Bitcoin, kemudian bisa ditransfer e-wallet, dompet elektronik, kemudian ditransfer ke rekening dan itu susah sekali terlacak. Jadi dan itu semakin canggih dan dananya kalau ada beberapa sumber mengatakan itu satu menyebutkan fee untuk mencuci uang di capital market itu bahkan bisa mencapai fee-nya 20%, 25% dari nilai yang dicuci itu. Dan rata-rata para politisi yang mencuci uang itu mereka nggak masalah rugi, Maria. Oh, oke. Karena itu adalah bagian dari ongkos pencucian uang. Yang penting uangnya bersih. Dan dari mana sumbernya? Korupsi. Pertama korupsi. Kedua bahkan narkoba. Ini juga terakhir tadi ada data ya terkait mengenai dari Ditin Narkoba Barreskrim mengungkap adanya indikasi aliran dana ke peredaran narkoba untuk pemilu 2024. Salah satunya begini kalau bisa dikatakan bahwa sektor pertambangan misalkan itu korupsinya menurut data yang resmi itu bisa mencapai 5.000 triliun. Anggaran infrastruktur itu 30% itu lari untuk kickback. Wow, oke. Dan uang-uang itu kan uang-uang yang dikorupsi dan harus dibersihkan dan kemudian dipakai lagi untuk mendapatkan posisi-posisi. Karena bagaimanapun ketika orang-orang ini berkuasa di parlemen, mereka bisa menentukan kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, cukongnya tadi dengan uang itu akan memerintah. Dan ini memprihatinkan sebenarnya.